Lakukan itu semua karena kondisi fisiknya. Tapi ternyata Agus lagi nih, namun ini dengan Agus yang berbeda. Kalau yang Ono tuh gini nih, nah yang Agus yang ini tuh nggak punya tangan. Sudah Agus pemuda yang mengalami kekurangan fisik, tak punya dua tangan, melakukan pelecehan. Hingga Hotman Paris pun angkat bicara. Tidak main-main, korbannya sudah 13. Yuk kita simak aja lah tanggapan netizen dan Hotman Paris. Kasus Agus di NTB. Pertama kali saya mendengar kasus itu, saya sedikit ragu-ragu. Karena sempat Hotman 911 sudah hampir membela si Agus. Tapi saya baru teringat, saya sudah melihat orang yang tidak punya tangan, bahkan tidak punya kaki, tapi kemampuannya sama dengan manusia normal. Jadi orang yang disable tidak punya lengan belum tentu tidak bisa melakukan kegiatan seperti manusia normal. Katanya Agus NTB bahkan bisa membawa motor. Disitulah saya makin agak curiga. Ya, jadi fakta bahwa dia tidak punya lengan tidak menjadi jaminan bahwa dia tidak bisa melakukan pelecehan atau melakukan hal-hal yang telah dituduhkan. Kita lihat perkembangannya ini, tapi sudah banyak contoh dia. Orang yang tidak punya lengan punya kemampuan yang sama dengan manusia normal karena dia sudah terlatih dari mulai sejak kecil. Hotman 911. lo tau gak, ternyata Agus Buntung ketahuan kalau korbannya udah sampai 13 orang. Jadi guys, beberapa hari lalu kita dikagetin sama kasus Agus yang kondisinya disabilitas, nggak punya tangan sama sekali, yang dijadiin tersangka kasus ruda paksa sama pihak kepolisian. Awalnya kita semua skeptis, kayaknya nggak mungkin deh kalau Agus Buntung melakukan itu semua karena kondisi fisiknya. Tapi ternyata plot twistnya, korbannya Agus Buntung ini udah banyak, sampai 13 orang. Gue lansir dari Tempo dan Sindo News, jadi Agus Buntung melakukan ini semua ke korbannya emang dengan cara mempengaruhi psikologis korban dalam bentuk komunikasi verbal. Pertanyaan besarnya, gimana caranya? Jadi guys, menurut pengakuan korban terakhir, ketika mereka sudah berada di dalam ruangan dan Agus mau melancarkan aksinya, Agus itu bilang, kalau kamu menangis, teriak, orang di luar itu bakalan denger, dan kalau ada orang yang datang, kita ketahuan, mereka bakal nikahin kita. Nah, karena kata-kata inilah, korban jadi takut dan terpaksa ngikutin semua kemauannya Agus di dalam kamar tersebut. Jadi guys, pada dasarnya Agus ini emang manipulatif, pinter ngomong, dan punya skill buat mainin perasaan dan pikiran orang, terutama wanita. Gue dari awal udah curiga kasus ini pasti bakalan plot twist. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Mana mungkin si Agus ini melakukan ruda paksa ke beberapa wanita sedangkan tangannya aja nggak ada? Kan nggak masuk akal. Ya mungkin kalian percaya dengan omongan itu. Diduga banget kalian juga kena omongan tipu muslihatnya. Jadi ada kisah Agus lagi nih, namun ini dengan Agus yang berbeda. Kalau yang Ono tuh gini nih, nah yang Agus yang ini tuh nggak punya tangan, sudah ditetapkan jadi tersangka karena meruda paksa wanita. Secara logika mungkin emang nggak bikin percaya, tapi ternyata mendengar ungkapan korban sih, saya yakin dan berpihak ke korban. Secara kronologis pun, korban merincikan betapa liciknya si Agus ini dalam melakukan tipu muslihat dengan menekan korban hingga menuruti kemauannya. Si Agus sih bilang pakai baju buka celana aja itu dibukain sama orang tuanya. Gimana caranya dia memperkoas korban? Padahal udah clear kan jawaban korban bahwa dia ditekan dan diancam untuk membuka semua aib yang dia tahu tentang korban kalau dia nggak menuruti omongan Agus. Lagian Agus di laman TikToknya juga hebat loh, bisa bawa motor. Maksud saya kenapa nggak yang lurus-lurus aja sih Gus? Terus berkarya yang positif aja. Ngapain mau main jelek sama perempuan, Gus, Agus? Udah tahu berita ini belum nih? Ada aja ya kan? Ini berita yang aneh nih. Dia nggak terima kalau dia ditersangkakan sebagai pemerkaos seorang wanita gitu. Kenapa dia nggak terima? Ya karena dia nggak punya tangan gitu guys. Ya kan, itu namanya Iwayan Agus Suwartama. Nah, atau Agus Buntung, tapi bukan Agus yang bukan. Nah, jadi ceritanya gini nih, dia ini ditersangkakan karena dituduh memperkaos seorang wanita. Padahal kalau kita lihat sendiri, dia ini nggak punya tangan sama sekali. Gimana untuk membukanya? Sementara kalau dibilang ya, untuk buang air kecil, untuk buang air besar, dia itu harus minta tolong sama si ibunya.
minta makan itu harus disuapin. Bagaimana dia mau memperkaos seorang wanita kayak gitu. Makanya dia nggak terima ditersangkakan dalam kasus ini gitu. Jadi berawal ceritanya itu guys, dia ini jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan terus ketemu seorang wanita, terus dia minta antarkan ke kampus. Ya, tapi bukan diantarkan ke kampus, malah dibawa ke homestay gitu. Nah diajak lah ngonong ini gitu guys. Nah akhirnya terjadilah itu. Tapi kenapa kok dibilang dia memperkaos? Ini kan perbuatan suka sama suka gitu ya nggak sih? Nah makanya kenapa dibilang memperkaos? Nggak bisa dong ya nggak sih? Jadi gimana nih menurut kalian guys? Coba kalian tulis dulu di komentar ya. Guys, ini lucu juga ya kalau tadi Bunda lihat-lihat Viti masalah si Agus Buntung ini. Hah? Masalahnya kalau diperkosa, karena dari jalan cerita nggak masuk akal gitu, ya kan? Dia minta diantar ke apa namanya? Tempat kuliah, apa itu namanya? Ya intinya minta diantarin ke kampus, ya kan? Tiba-tiba di tengah jalan diajak sama ceweknya ke homestay. Nginap. Nggak masuk akal jadinya. Jadi yang diperkosa ini sebenarnya Agus apa itu ceweknya? Ibunya ketawa ini. Ah, seharusnya itu cewek mikir dong. Lu kalau mau ngobrol-ngobrol, ngapain lu ngajakin ke homestay? Bener nggak? Kalau lu mau ngobrol-ngobrol, mau curhat, iya di kafe kah? Atau di manakah gitu kan? Yang tempat terbuka. Oke lah sepi, misalkan pengen curhat. Ya bukan juga kali di homestay, bener nggak sih? Lucu nggak sih lu? Jadi yang sebenarnya yang di arah menuju arah untuk berhubungan ini sebenarnya cewek ya pasti Agus. Masuk akal nggak guys? Bener nggak sih ceritanya begitu? Mohon maaf nih kalau salah ya. Karena nah, itu, dari ceritanya kan si Agus baru kenal, terus diantar, minta antar ke kampus, dan yang bawa kendaraannya itu kan si cewek, ya kan? Terus dibelokin ke homestay. Nah, jadi yang diperkosa ini sebenarnya siapa? Hah? Lucu jadinya blunder kalau menurut Bunda di sini, ah. Coba para pakaran, para ahlinya, ya kan? Para lawyer yang ahli-ahli membela kaum lemah, tolong tunjukkan kehebatan kalian, intinya, ya. Gitu loh. Pecahkan perkara ini. Soalnya kalau misalkan si Agus itu niat memperkosa, berarti kan harusnya Agus dong yang ngajakin ke homestay, ya kan? Gitu loh. Ini kan yang arah mancing-mancing untuk bernyet-nyet, berencot-encotan kan. Terus si ceweknya cocok tanam. lucu juga jadinya ini, Cai. Bener gak guys? Ya kan? Yang bener yang gimana nih guys kata kalian guys? Apalagi dengan kondisi si Agus itu kan jangankan untuk memperkaos, ya kan? Membuka baju aja nggak bisa, ya kan? Terus kalau misalkan orang memperkaos itu dibukain bajunya, itu namanya orang diperkaos. Emang lucu kasus ini. Gus, aduh ampun dah. Aku ada update baru nih dari ceritanya Agus Buntung. Pasti banyak yang penasaran kan, gimana sih caranya si Agus melakukan itu? Kan dia Agus Buntung meresahkan, punya mantra sakti, disebut super berbahaya. nggak punya tangan. Nah, jadi katanya dia itu bisa bukain baju dan celana korban pakai jari-jari kakinya. Karena kalau kalian lihat di video ini kan Agus ini bisa kok melakukan semua kegiatan pakai kakinya, kayak makan, nulis, bahkan bawa motor. Nah, selain itu dia pun mengancam dan mengintimidasi korban dengan kata-katanya, sehingga membuat cewek-cewek itu takut dan terpaksa melakukan itu dengan Agus. Bahkan homestay tempat Agus melancarkan aksinya itu juga sekarang diperiksa pihak kepolisian karena masih diduga terlibat dalam kasus ini. Psikolog forensik Reza Indragiri pun menilai Agus Buntung ini adalah orang yang sangat-sangat berbahaya dan pantas disebut sebagai seorang residivis karena telah melakukan kejahatan yang berulang. Serem banget deh. Agus lagi, benar-benar pokoknya yang namanya Agus ya. Jadi ini tuh ada kasus lagi dari namanya Agus juga, tetapi bukan Agus yang sedih ya, ini tapi bukan Agus sedih. Jadi ada kasus dari Mataram ini, ada seorang disabilitas yang katanya melakukan pelecehan seksual terhadap wanita, dan korbannya itu ternyata udah 13 wanita yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, dan diantaranya juga ada yang masih di bawah umur.
Dan saya kemarin sempat melihat postingannya si Agus Buntung ini ya. Jadi dia itu melakukan pembelaan klarifikasi yang dimana tidak mungkin dia melakukan hal tersebut. Karena apa? Sehari-harinya si Agus Buntung ini masih dibantu oleh orang tuanya dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti menggunakan baju gitu, masih dibantu sama orang tua. Jadi ya, modusnya si Agus ini katanya dia itu mengambil informasi pribadi si korban dan mengancam mau menyebarkannya. Dan juga si Agus ini jadi kayak dia tuh ngasih masukan, oh berarti kamu harus lakukan pensucian diri gitu. Jujur, salut banget aku sama Agus Buntung. Bang Agus, terlepas dari kontroversimu, kamu sudah dilaporin sama 10 wanita lebih, tapi kamu tetap tegar dan kamu nggak takut gitu. Kayak ditanya wartawan, gimana pembelaan kamu atau klarifikasi kamu, dia, ya kita lihat saja di pengadilan. Semuanya kebenaran akan terungkap di pengadilan. Buset. Ini anak 22 tahun ya, terlepas apapun itu, tapi dari nada suaranya, dia tegar banget sih. Kalau aku ngeliatnya gitu, karena aku nggak bisa lihat mimik muka dia dengan jelas karena aku cuma 5% penglihatan dan 15%, tapi dari segi suaranya dia nggak ada keraguan sedikit pun, nggak ada ketakutan, nggak nangis-nangis. Mungkin kalau orang lain udah nangis-nangis di media, udah ketakutan, udah minta bantuan publik, tapi dia udah legowo aja gitu, mempercayakan dengan penuh kepada pengadilan di sana. Ya kita doakan saja semoga tidak ada intervensi sana sini teman-teman, dan benar-benar kebenaran diungkap. Apa memang benar seorang Agus Buntung yang salah atau ternyata dia cuma difitnah? Kita tunggu ke depannya ya. Tapi aku salut sama sikap kamu tegar apapun yang terjadi. Sikap tegar ini perlu kita contoh teman-teman. Luar biasa dan tenang, ketenangan itu yang luar biasa. Mantap. Oke. Itulah kisah Agus Buntung yang jadi tersangka rudal paksa, korbannya 13 orang. Sampai-sampai Bang Hotman Paris pun angkat bicara. Gimana tanggapan kalian? Apakah mungkin Agus Buntung melakukan pelecehan atau gimana? Silahkan komen di bawah. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.